Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha suci. Puja marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha kuasa. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih dapat diberikan kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan sehat hingga kita saat ini sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Lufia Firdaus, mahasiswa Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Aam Abdus Salam MPD dan Bapak Dr. Cucu Surahman MAD. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan Islam. Pendidikan merupakan usaha dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat manusia dalam prosesnya. Di Indonesia sendiri, pendidikan dilangsungkan dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan dalam Islam, tujuan pendidikan adalah untuk mencapai ultimate goal atau sebagai insan kamil atau manusia yang mulia. Nah, kedua peran tersebut menunjukkan sebuah persamaan di mana pendidikan di Indonesia dan pendidikan dalam kacamata Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai sebuah kemuliaan akhlak. Dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan, tentunya diperlukan sebuah manajemen atau pengelolaan pendidikan yang baik, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan, agar efektif dan efisien dapat diraih bersamaan dengan cita-cita dalam sebuah sistem pendidikan. Dalam manajemen pada bidang apapun, digunakan kaidah-kaidah manajerial yang sama, namun beberapa keadaan diperlukan adanya kekhususan dalam manajemen. Perbedaan antara manajemen yang satu dengan yang lain pada dasarnya terletak pada variabel yang dihadapi atau pada bidang apa manajemen tersebut dikembangkan. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi perbedaan antara manajemen yang digunakan dalam pendidikan Islam dengan manajemen pendidikan pada umumnya. Tiga kata menjadi penyusun manajemen pendidikan Islam adalah manajemen, pendidikan, dan Islam. Manajemen dalam bahasa Inggris berasal dari kata to manage yang menurut Sulistyorini bermakna mengurusi. Dalam hal ini, manajemen dapat dimaknai sebagai mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, serta memimpin. Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kegiatan untuk mengatur beberapa hal sehingga terwujudnya suatu keselarasan antara satu dan lain hal. Nah, selanjutnya pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu adalah aktivitas pendidikan yang diselenggarakan dengan keinginan dan niat dalam pengejawantahan ajaran dan nilai-nilai Islam dan sebuah sistem dari pendidikan yang dikembangkan berdasarkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Maka manajemen pendidikan Islam adalah proses pemanfaatan segala macam sumber daya yang dimiliki berkaitan dengan pendidikan dan dalam pemanfaatannya melibatkan kerjasama dengan pihak lain secara efektif, efisien, dan produktif dalam rangka menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Ada
Ada 4 unsur-unsur manajemen dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu fleksibilitas. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah seorang manajer dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan tidak hanya terpatok pada apa yang telah tertulis sebelumnya. Namun perlu juga seorang manajer mengambil keputusan yang tidak ada tuntutan formal sebelumnya, atau bisa dikatakan melihat situasi dan kondisi. Al-Quran pun mengisyaratkan tentang fleksibilitas yang ditulis dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Nomor 2 yaitu efektif dan efisien. Wayan Siddhartha berpandangan bahwa pekerjaan yang hasilnya sesuai dengan rencana semula adalah pekerjaan yang efektif. Adapun pekerjaan yang mengeluarkan biaya sesuai dengan rencana atau lebih rendah dari yang telah direncanakan itu adalah pekerjaan yang efisien. Kedua unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena pekerjaan yang hanya efektif saja bisa jadi mengalami pemborosan, dan pekerjaan yang efisien saja bisa jadi pekerjaan tersebut tidak sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, Quran surat dalam Al-Quran, surat dalam Al-Quran yang membahas tentang efektif yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104, dan yang membahas tentang efisien yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104 yang artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Unsur yang ketiga yaitu terbuka. Nah, ihwal terbuka di sini bukan hanya berkaitan dengan memberikan informasi yang terpercaya. Lebih luas daripada itu, keterbukaan dilandasi dengan keadilan dan kejujuran. Bahkan Allah menyuruh umat manusia untuk berperilaku adil dan jujur. Seorang manajer harus bisa bersikap adil dan jujur kepada seluruh perangkat manajerialnya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, unsur yang keempat yaitu kooperatif dan partisipasif. Dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan Islam, maka diperlukan seorang manajer yang mampu mengorganisir, mengontrol, juga menggerakkan dan memahami para staf yang bekerja sama dengannya. Al-Quran mengisyaratkan bahwa dalam hal kebaikan kita harus saling tolong-menolong. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, bertolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Ada 5. Yang pertama itu adalah ikhlas. Nah, kualitas suatu lembaga pendidikan di masa depan ditentukan oleh seorang manajer yang ikhlas. Sebab dengan keikhlasannya itu, tentu orang yang mengelola tersebut akan mengarahkan segala daya dan upayanya untuk mengurus lembaga tersebut seperti itu. Orang yang mengelola tersebut sudah menyadari bahwa hakikat daripada segala amalan yang ia lakukan di dunia harus diniatkan karena Allah, sebab bila dibandingkan dengan materi yang didapat, segala upaya kita tidak akan sesuai dengannya. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran tentang meluruskan niat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 29 yang artinya, dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu setiap sholat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu kembali kepadanya. Prinsip yang kedua yaitu jujur. Pada wilayah manajerial pendidikan Islam, contohnya dalam lembaga sekolah, kejujuran memiliki kedudukan penting.
sebab seorang pemimpin daripada sekolah tersebut memiliki legitimasi untuk menentukan anggaran yang akan dipergunakan, sehingga kemungkinan untuk merekayasanya sangatlah besar. Bila pemimpin tersebut memiliki prinsip kejujuran, maka sebagaimana besar pun maka penyelewengan dana pasti bisa dihindari. Adapun ihwal jujur yang juga termaktub dalam firman Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 21, yang artinya supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dia kehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di ayat lain, jikalau mereka jujur kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Nah, prinsip yang ketiga yaitu amanah. Orang yang mendapatkan amanah artinya orang yang dipercayai untuk mengemban amanah tersebut. Adapun amanah yang ditanggung tentu akan dipertanggungjawabkan, entah itu di dunia maupun di akhirat. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 disebutkan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, contohnya pengelolaan sekolah, jika seseorang diamanahi sebagai manajer, contoh spesifiknya sebagai kepala sekolah atau pemimpin, maka ia akan menjalankan kepercayaan tersebut sesuai dengan sebagaimana mestinya dan menghindarkan diri dari berbagai macam penyelewengan tugas. Prinsip yang keempat yaitu adil. Nah, adil sering diasosiasikan dengan sikap objektif terhadap orang lain dalam memberikan haknya. Sikap adil bahkan sangat dianjurkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7-9, yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit-langit dan Dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dalam konteks manajerial pendidikan Islam, contohnya persekolahan, keadilan akan menciptakan kultur sekolah yang kondusif, sebab menghindarkan konflik karena memberikan tugas atau imbalan kepada perangkat sekolah sesuai dengan porsinya. Nah, prinsip yang kelima yaitu tanggung jawab. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 disebutkan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Pada hakikatnya, setiap individu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Adapun keberhasilan seseorang dalam memimpin diri sendiri akan berdampak pada tanggung jawab yang lain, termasuk menjadi pengelola dalam sebuah lembaga pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan Islam. Yang pertama itu ada perencanaan atau biasa kita sering sebut dengan planning. Nah, perencanaan berhubungan dengan penentuan tujuan organisasi, analisis kemungkinan yang berkaitan dengan tujuan, serta pendekatan yang akan digunakan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan baik dan benar akan mewujudkan suatu organisasi berjalan dengan baik dan benar pula. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 disebutkan bahwa hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita terkait manajemen amalan yang telah dilakukan dan perencanaan amalan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang padanya terfokus pada pengaturan sumber-sumber yang terlibat dalam manajemen sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan hingga sukses. Pengaturan daripadanya termasuk pembagian kerja untuk setiap perangkat organisasi. Padanya juga dapat dirumuskan hubungan kerja antara suatu individu dengan yang lainnya agar semakin jelas tugas daripada setiap individu yang terlibat itu. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 disebutkan bahwa dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah
orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang mereka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa sekumpulan orang yang bisa diorganisir merupakan organisasi. Dalam organisasi itu tentulah perlu ada kesatu paduan agar tujuan daripada organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, yang ketiga yaitu ada penggerakan atau actuating. Dalam ihwal penggerakan termasuk padanya memberikan motivasi, bimbingan, juga koordinasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam manajerial sehingga menggerakkan orang lain untuk bekerja dengan baik. Allah telah memberikan arahan dalam ihwal proses pembimbingan, pengarahan, juga memberikan peringatan dalam bentuk penggerakan. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 2 yang artinya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Yang terakhir yaitu evaluasi. Terselenggaranya manajerial dengan baik akan diketahui saat adanya evaluasi. Mengapa demikian? Sebab pada evaluasi ada penilaian terhadap proses yang dilancarkan dari berangkat perencanaan tadi yang awal. Dengan adanya evaluasi, maka akan tercipta kedisiplinan diri dalam diri sebagaimana disebutkan pada Quran Surat Al-Infitor ayat 10-12 yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan itu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada satu ayat yang menjelaskan lebih spesifik gitu tentang manajemen pendidikan Islam, yaitu Quran Surat As-Sajdah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Shadaqallahul azim. Artinya, dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kuasa atas segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan sebuah peraturan atau acuan yang diatur dari bumi hingga langit beserta isinya dan pada akhirnya kembali dihukumi kembali langit. Pada artinya Allah lah yang telah mengurus, mengatur, dan menyelesaikan segala urusan kehidupan alam semesta beserta isinya ini dengan ukuran sehari. Akan tetapi ukuran sehari di sini berbeda dengan konsep sehari bagi manusia sebagai makhluk Allah yang bermaksud 1000 hari. Dalam bahasa Arab, 1000 tahun ini tidak memiliki arti yang murni dalam 1000 tahun dengan satuan 1 tahun 12 bulan. Akan tetapi 1000 tahun di sini adalah sebuah perumpamaan kata dalam Allah menciptakan kehidupan alam semesta ini dari awal penciptaan sampai pada kiamat. Dan maksud dari satu hari kembalinya semua urusan pada langit atau pada Allah adalah perumpamaan dari hisab di mana seluruh kehidupan di bumi diperhitungkan atas amalan apa saja yang dilakukan oleh seorang makhluk berdasarkan pada peraturan atau acuan yang telah Allah ciptakan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Di dalamnya banyak sekali pembahasan yang komprehensif di berbagai aspek kehidupan, termasuk manajemen pendidikan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pendidik bagi manusia, sehingga nilai tarbiyah dalam Al-Quran sudah terukir dan termaktub. Al-Quran akan menunjukkan manusia terkait manajemen pendidikan Islam akan kemana arah yang ingin dituju, kekuatan yang dijalankan itu bakalan seperti apa, kesusahan yang harus dihadapi itu seperti apa, dan bagaimana cara mengelolanya dengan benar. Nilai tarbiyah yang terdapat dalam Quran Surat As-Sajdah ini merupakan transinternalisasi nilai-nilai Islam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur bumi ini tak lepas dari perencanaan,
pengelolaan, pengeksekusian secara efisien dan efektif, serta menggerakkan semua ciptaannya untuk adil, sehingga manusia harus menyadari dan bercermin bahwa manajerial pendidikan Islam sangat penting dilakukan guna mencapai tujuan pendidikan Islam. Dalam proses menciptakan bumi, Allah merencanakan lalu mengorganisasikan sehingga alam semesta ini dapat tertata rapi dengan semestinya, kemudian melaksanakan sehingga terjadilah alam semesta ini yang ajeg sampai saat ini serta diawasi oleh Allah. Begitu pula dalam proses manajemen pendidikan Islam, manusia harus melakukan keempat ini agar visi, misi, tujuan pendidikan Islam itu sendiri dapat tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait manajemen pendidikan Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.